tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Mari kita sembah Yesus, Tuhan kita, Allah kita, karena hanya baginya hormat kemuliaan. Saya merenungkan tentang healthy relationship ini, Bapak Ibu Saudara. Kita semua rindu, kita semua tuh ingin memiliki relationship yang sehat, yang benar-benar nggak jadi toxic relationship dalam hidup kita. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya toxic relationship ya. Kita semua rindu memiliki relationship yang sehat, healthy relationship. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang murid Tuhan. Ceritanya menarik sekali. Dia ngaku-ngaku bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi sama Tuhan. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Yohanes. Ya, dia merasa dia sangat dikasihi sama Tuhan karena dia mungkin merasa dia memiliki relationship yang healthy sekali sama Tuhan Yesus ya. Mungkin bersandar di bahunya gitu ya. Tapi ini Yohanes saking pure-nya rasa kasihnya itu, dia merasakan sebuah relationship yang tulus. Sekali lagi ya, yang tulus Bapak Ibu Saudara. Bukan yang fulus, tapi yang tulus. Yang benar-benar tulus, sincere, yang dia rasakan dari Tuhan terutama. Dan sangat menarik kita melihat karena dia begitu merasakan kasih yang luar biasa, hubungan yang nyata dari Tuhan Yesus, sehingga kalau kita melihat, saya juga baru lihat di sini ya Bapak Ibu Saudara ya, biasa kalau baca Alkitab lewat gitu ya, tapi pas saya lihat di Yohanes 19, ternyata dia adalah murid Tuhan yang ketika Tuhan Yesus disalib gak kemana-mana. Ada di sampingnya katanya. Wah, sementara Petrus yang kita lihat dia menyangkal ya Bapak Ibu Saudara, tapi Yohanes dibilang di Yohanes 19 kalau Bapak Ibu baca nanti, itu dikatakan di situ di sampingnya ada Maria dan juga ada murid yang dikasihi, yang paling dikasihinya. Ada Yohanes di situ. Dia stay bersama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalib. Dan menarik sekali saya melihat bahwa kasihnya sincere juga sama Tuhan, dan relationship ini yang sepertinya relationship yang sangat sehat ya. Di mana yang satu lagi susah, ada yang satu gitu ya. Tuhan Yesus disalib, dia tetap hadir di situ. Dan kita semua rindu memiliki relationship itu, baik dalam pertemanan kita, baik di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita. Kita rindu memiliki healthy relationship itu. So, kita akan belajar dari apa yang Yohanes tulis. Kita lihat di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 saya akan bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kalau kita ngomong healthy relationship, Bapak Ibu Saudara, pasti dasarnya adalah kasih, cinta atau love. Apalagi bulan Februari ini ya, banyak anak-anak muda zaman now, mereka merayakan Valentine, hari kasih tayang, hari kasih sayang, love. Karena mereka rindu memiliki kasih yang sincere itu, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang tulus itu, yang gak menjadi toxic, yang gak jadi draining. Pokoknya intinya adalah semua orang mau dicintai. Dan cinta atau kasih itu sebetulnya menjadi dasar, kasih yang tulus menjadi dasar dari healthy relationship itu. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa setiap orang sedang mencari healthy relationship itu, yang membuat mereka sehat. Percayalah, saudara sudah mendapatkan healthy relationship itu. Dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes bilang apa? Dia bilang, awalnya dia bilang saudara-saudaraku yang kekasih. Bahasa Inggris bilang, my beloved brothers. Beloved artinya yang dikasihi. Siapa yang mengasihi Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Yohanes bilang, kalian semua, kita semua sudah dikasihi dengan kasih yang sempurna dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah kasih yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mencari healthy relationship, kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, my beloved brothers. Karena kita tahu kita sudah dikasihi dengan cinta yang luar biasa. Dengan kasih yang luar biasa, nextnya, marilah kita saling mengasihi. Ini adalah ajakan untuk kita saling mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Dan kasih itu membuat relationship menjadi healthy. Bukan iri dengki, rasa cemburu, tapi kasih yang tulus akan membuat kita memiliki relationship yang healthy. Tanda kita mengenal Tuhan kita, kita mengasihi satu sama lain. Jadi bohong kalau orang bilang, gua deket banget sama Tuhan. Seperti hopeng. Apa tuh hopeng, Bapak Ibu Saudara? Seperti, CS banget. Tapi emosinya meledak-ledak ya. Di rumah, marah-marah. Saya bertobat soalnya Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong kasih di gereja, tapi di rumah kalau istri saya nanya tentang ayat firman Tuhan, kamu harusnya ngerti dong. Masa gak ngerti sih? Kata ibu gembala, masa gak ngerti? Tapi kalau anak-anak yang nanya, Kak gimana sih Kak? Oh jadi gini. Waktu Tuhan, baik sekali teranginnya Bapak Ibu Saudara. Di situ saya melihat bahwa, iya juga Bertobat saya di situ Bapak Ibu Saudara. Ajakan mengasihi, tapi di rumah sendiri, yang orang lain, yang orang terdekat kita melihat kehidupan kita, dia nggak melihat. Yang kedua, ayat 8 bilang begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bohong banget kalau dia tidak bisa mengasihi. Mungkin orang yang sudah menyakiti hatinya, dan dia tidak mengasihi, mungkin ya orang yang udah ngutang sama dia. Giliran ditagih, galakan dia. Ada banyak ya saudara ya. Tapi firman Tuhan bilang ya, dengan orang-orang seperti ini, kita juga harus tetap mengasihi mereka. Mungkin mereka tidak mendapatkan healthy relationship, justru mereka harus mendapatkan healthy relationship dari saudara dan saya. Karena terlebih dahulu kita sudah memperoleh itu semua dari Kristus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita retret suka ada api unggun tuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semakin mendekati api, biasanya api unggun masih kecil-kecil tuh, masih dingin. Kita makin mendekat, lama-lama makin menyebar, makin panas lah. Kalau kita semakin mendekat api unggun, pasti kita akan kepanasan. Karena api itu panas. Kalau kita bilang kita dekat sama Tuhan, artinya apa? Kasih itu akan terpancar dari hidup kita.
kita bisa mengasihi orang lain karena Allah adalah kasih. Dan ayat 9 dijelaskan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mungkin pada waktu kita belum ketemu Tuhan, kita banyak mengalami relationship yang menyakiti hati kita, kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya. Karena dunia ini kita gak bisa kontrol, Bapak Ibu Saudara, perlakuan mereka kepada kita, dan lain sebagainya. Dan ayat 10 lebih diperjelas lagi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita berpikir bahwa kasih itu harus adil. Kasih itu harus fair. Healthy relationship itu harus ada timbal balik, bargaining lah. Transaksional gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan dengan jelas dibilang di sini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi apa Bapak Ibu Saudara? Dosa-dosa kita. Meskipun kayaknya nggak ada yang menguntungkan sama sekali untuk hidup saya, tapi toh Tuhan tetap turun ke dunia mati buat kita, memberikan kasih yang besar. Karena apa? Karena Dia mau kita diselamatkan dari kelemahan-kelemahan kita, dari dosa-dosa kita. Dia yang lakukan itu semua tanpa memandang adil atau tidak adil. Karena kita memikirkan untung atau rugi. Sehingga kita sepertinya menahan kasih itu. Tunggu dulu nih. Kalau saya begini, dia begitu enggak? Tunggu dulu nih, dia bakal berubah enggak? Entar dulu nih, suami saya marah-marah mulu nih. Kalau saya layanin terus, nanti saya jadi malah ditambah rendah lagi. Saya dianggap enteng lagi, dan lain sebagainya. Tapi kita belajar justru Tuhan melakukan itu terlebih dahulu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mungkin kita lihat sepertinya nggak adil, nggak fair. Tapi buat Tuhan, it's worth it. Buat Tuhan, nggak apa-apa, aku mau mati. Dan inilah kasih itu. Wah, berat ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita ngomong tentang mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Karena pada dasarnya kita tuh selalu pengen bales apa yang orang lain lakukan. Sehingga itu menjadi transaksional tadi Bapak Ibu Saudara. Menurut kita healthy relationship itu harus benar-benar transaksional. You beli, I juga beli. Gua kasih, lo kasih. Sama-sama rata. Sama-sama fair, sama-sama adil. Kita pikir seperti itu. Tapi ternyata kasih itu justru ketika kita melihat, waduh, Tuhan Yesus lakuin itu sepertinya tidak adil buat Tuhan Yesus ya. Tapi Dia lakukan juga buat kita. Sehingga healthy relationship itu sebetulnya adalah sesuatu yang Tuhan beri buat kita, kasih itu. Dan kita harus keluarkan dari dalam kepada mereka yang ada di luar. Dari dalam keluar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang kita pengen, mana yang dari luar ke saya dong? Tapi saya percaya yang dari luar ke kita sudah dilakukan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Dia mati di kayu salib, haleluya. Dia lakukan terlebih dahulu, supaya kita nggak sibuk mencari penerimaan, sibuk mencari, menuntut sesuatu. Karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah memberikan itu semua buat kita. Ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian rupa, sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, ada koma di situ Bapak Saudara, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, jika kita saling mengasihi, artinya ada Allah yang tetap di dalam kita dan maka kasih-Nya sempurna di dalam kita. Gak ada yang lain. Kita harus melekat sama source kita.
Kita harus melekat sama Tuhan, sumber kasih kita. Kita harus berakar sama Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Saya ingat Pastor Semi pernah berkhotbah, waktu pandemi kok rasanya kering ya? Oh enggak kok, aku berakarnya kuat dalam Tuhan. Aku dekat sama Tuhan kok. Seru teman-teman. Waktu kita berakar, kita tahu source-nya, mau orang lain perlakukan kita seperti apa, kita tahu bahwa kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa terus memberikan healthy relationship, menyebar healthy relationship kepada semua orang. Itu yang membuat kita bisa mengasihi semua orang. Perlu karya Roh Kudus sehingga kita bisa terus membiarkan orang lain merasakan healthy relationship itu. Meskipun kadang kita disakiti, ketika kita mengasihi mereka, mereka akan melihat, oh ini ya kasih itu ya. Aku tuh udah jahat sama dia loh. Tapi kok dia tetap baik ya sama aku ya. Tapi kok dia tetap care ya sama aku ya. Kok dia tetap perhatian ya sama aku ya. Kasih yang seperti ini yang membuat dunia tuh menjadi bingung. Karena kok ada kasih yang seperti itu ya. Nah itulah kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ditanya kenapa kamu pilih Kristen sebagai agama kamu. Karena saya baru tahu, saya baru melihat ada Tuhan yang kasihnya begitu besar. Mau turun ke dunia, nyamperin manusia, mati di kayu salib buat kita semua. Dan kasih yang begitu besar membawa aku diselamatkan bersama dengan dia. Kasih itu yang aku mau. Kasih yang sepertinya aku tuh gak layak dapetin. Aku tuh seperti sampah tapi Tuhan angkat. Kasih yang seperti itu, Tuhan yang seperti itu yang aku mau. Ini kasih yang luar biasa. Sehingga waktu mereka melihat, oh itu kasihnya Tuhan Yesus ya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, tapi kita tetap bisa mengasihi. Karena karya Roh Kudus penuh di dalam hidup kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Yang percaya katakan amin. Matius 22 Bapak Ibu Saudara. Menurut saya ini adalah kunci. The key untuk kita memiliki healthy relationship. Ini tuh Tuhan Yesus lagi dicobai gitu ya sama guru agama. Sadis, dia tanya kalau begitu dari semua perintah, mana yang lebih penting? Ditanya. Tuhan Yesus bilang begini, jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Waktu kita baca ayat ini, sip. Aku cinta Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Yes Lord, bisa. Haleluya, karena aku memang mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi ayat berikutnya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Bahasa Inggrisnya bilang equal. Yang sama pentingnya, yang equal, sama nilainya. Adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya percaya ini adalah sebuah rumus, sebuah rumus ya, saya boleh bilang. Di mana waktu kita memiliki healthy relationship, yang pertama ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita dengan segenap hati tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kita akan melihat terlebih dahulu bahwa karya Tuhan menyelamatkan kita, dan kita dikasihi dengan full. Kita merasa utuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita merasa utuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya waktu kita mengasihi Tuhan, kita bisa melihat gambar diri kita dengan benar. Kita bisa melihat hidup kita dengan benar. Dan kita bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Diri kita sendiri. Kadang orang suka justru dia dengan dirinya sendiri nggak ada healthy relationship dengan dirinya. Dia nggak melihat dirinya secara benar. Terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus merasa kurang. Terus merasa gagal. Terus merasa nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia dengan segenap hati mencari Tuhan, maka saya percaya hidupnya akan penuh dengan firman Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan kasih Tuhan. Dan kita bisa mengasihi terlebih dahulu diri kita sendiri. Setelah Tuhan berikan itu dalam hidup kita, masuk ke dalam sini, iya. Setelah masuk ke dalam sini, yang sama pentingnya dari Tuhan ke dalam kita, dan dari dalam kita baru ke luar. Gak usah khawatir, gak usah sibuk mencari
kasih dari luar, sebab kasih Tuhan Yesus sudah cukup, lebih dari cukup buat kita semua. Yang percaya katakan amin.